Okay, good morning year 7. Let's we continue our lesson today with the geologic location of Indonesia. Ya, atau kita akan belajar tentang lokasi geologis Indonesia. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang astronomi dan geografi. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita akan cari tahu dulu ya, apa itu arti atau definisi dari lokasi geologis. Lokasi geologis adalah lokasi berdasarkan struktur atau komposisi batuan yang menyusun area tersebut. Ya, apa sih yang dimaksud dengan struktur dan komposisi batuan? Nanti kita lihat ya. Nah, anak-anak, jika kita belajar tentang lokasi geologi Indonesia, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan aspek pegunungan. Kita lihat di sini. Indonesia passed by Mediterranean and Pacific Mountain Circle. Indonesia dilalui oleh dua sirkum pegunungan utama, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia consists of three zones: dangkalan Sunda, zona peralihan, and dangkalan Sahul. Jadi di Indonesia ada tiga zona. Yang pertama adalah dangkalan Sunda, kemudian zona peralihan, dan dangkalan Sahul. Nah, ini yang terakhir. Indonesia is located between Eurasian Plate, Indo-Australian Plate, and Pacific Plate. Ada tiga lokasi lempeng di Indonesia ya. Ada Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kita mulai dari sirkum pegunungan ya. Anak perhatikan. Nah, di sini ada dua garis. Garis ini menggambarkan dua sirkum pegunungan yang melewati Indonesia. Kita lihat, garis yang berwarna merah adalah sirkum pegunungan Mediterania ya. Ini membentang dari Italia kemudian ke pegunungan Himalaya dan masuk ke Indonesia. Nah, jalur pegunungan ini ada di pesisir barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, dan tembus sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara. Sedangkan garis yang warna biru kita lihat di gambar ini adalah jalur pegunungan sirkum Pasifik. Ya, jadi ada dua ya, ada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, salah satu gunung yang terkenal di sirkum Mediterania adalah Gunung Krakatau ya. Nah, gunung ini berlokasi di Selat Sunda. Sedangkan di sirkum Pasifik yang terkenal di Indonesia adalah Gunung Manado Tua ya. Ini berlokasi di Sulawesi Utara, dekat dengan Taman Nasional Laut Bunaken. Nah, sekarang kita masuk ke aspek zona. Perhatikan peta di samping. Nah, ini ada peta Indonesia ya. Bisa kalian lihat di peta ini ya. Ada beberapa daerah yang mempunyai warna coklat muda. Seperti contoh Sunda dan Sahul. Nah, anak perhatikan, pada masa lampau Pulau Sumatera, Pulau Jawa, serta Borneo atau Kalimantan, serta lautan di sekitarnya ya, seperti Laut Jawa, Selat Malaka, itu bergabung dengan benua Asia ya pada zaman lalu. Maka daerah-daerah tersebut disebut juga dengan nama dangkalan Sunda. Kemudian untuk Pulau Irian ya dan pulau-pulau kecil sekitarnya itu pada masa lampau bergabung dengan benua Australia. Nah, sekarang tempat tersebut dinamakan dengan dangkalan Sahul. Nah, selain kedua dangkalan tersebut ada zona lainnya. Kita lihat di sini. Nah, ini disebut juga dengan nama zona peralihan. Ya, zona ini berbeda dengan zona lainnya karena dari masa lampau kedua daerah tersebut tidak bergabung dengan benua Asia maupun benua Australia. Sekarang kita masuk ke plate atau lempeng ya. Perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak perhatikan. Indonesia ya terbagi atas 3 lempeng utama dunia. Yang pertama adalah lempeng
Indo-Australia atau Indo-Australian Plate. Yang kedua adalah lempeng Eurasia atau Eurasian Plate. Nah, lempeng Eurasia ini bergabung dengan benua Asia anak-anak ya. Pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Provinsi Maluku itu termasuk dalam Eurasian Plate. Kemudian ada juga namanya Pacific Plate atau lempeng Pasifik. Nah, kita akan cari tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan lempeng atau plate serta tektonik itu apa? Nah, lempeng atau plates adalah lembaran-lembaran batuan dalam ukuran raksasa ya yang menyusun lapisan batuan di benua maupun di samudera ya. Nah, sedangkan tektonik adalah proses di mana batuan-batuan tersebut bergerak. Perhatikan gambar berikut. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah penampang bumi ya sampai ke inti bumi ya, artinya dari lapisan terluar sampai lapisan ke dalam. Bisa kita lihat bumi itu tersusun atas 4 macam lapisan. Yang pertama adalah inner core atau lapisan inti. Kemudian ada outer core atau lapisan luar, ada mantle dan ada crust. Nah, anak-anak, crust ini adalah tempat di mana lempeng atau plate-plate tersebut bergerak. Jadi intinya plate atau lempeng-lempeng tersebut itu sebenarnya bergerak ya. Nah, apa sih pengaruhnya? Nah, nanti kita akan pelajari ya di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih anak-anak.